Baik, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Pak Guru. Pak Guru. Pagi, Pak. Ya, mungkin Pagi Pak Guru. Pagi, Bapak Guru. Ya, semua sehat. Sehat, Pak. Sehat Pak Guru. Sehat. Terlihat Sehat Pak Ya. Guru. Puji Tuhan sehat. Ya, terlihat Pak Sufyan kurang bersemangat. Pasti tadi pagi datang lupa makan Pak Sufyan. Tak sarapan. Ya, baik. Iya Pak, lupa terlambat bangun Pak. Ya, lain kali tidak boleh. Harus ingat makan baru datang ke sekolah. Baik. Sebelum kita memulai pelajaran kita akan mengawali dengan doa. Pak minta kesediaan dari Sufyan untuk membawa kita dalam doa. Silakan Sufyan. Terima kasih Pak Guru. Marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, baik. Terima kasih Sufyan telah membawa kita dalam doa pembukaan. Kita akan memulai pembelajaran kita pada hari ini. Namun sebelum daripada itu, kita akan menyanyikan sebuah lagu nasional atau lagu wajib, lagu Indonesia Raya, untuk menjunjung tinggi rasa nasionalisme kita kepada bangsa dan negara ini. Ya, kita lanjut. Kita akan masuk pada pemanasan. Sebelum pemanasan, agar Pak mengetahui tentang literasi atau kemampuan daripada anak-anak membaca dan menulis, Pak akan menunjukkan ini kepada anak-anak. Diharap untuk diperhatikan. Bisa dilihat? Anak-anak bisa dilihat? Aku tahu, Pak. Erwan, ya, Natalia, ini huruf apa? A, Pak. Iya, pintar. Erwan, ini huruf apa, Erwan? Pak. Iya. Kepo itu. Hofni, ini huruf apa, Hofni? Huruf C Pak. Iya. Numerasi, Beci, ini huruf apa, Beci? literasi, Huruf apa, Beci? Ya. Pak, ya, baik. Berarti kemampuan anak-anak dari Ya, kemampuan anak-anak Pak semuanya baik karena mereka bisa ada Erwan, ada Natalia, ada Betsy, dan ada Hofni bisa melihat huruf, dan Pak percaya bahwa semua yang lain juga mengetahui ini. Kenapa Pak tunjukkan ini? Ini ada kaitannya dengan pemanasan yang akan kita lakukan. Pemanasan yang kita akan lakukan adalah kita melakukan pemanasan jalan di tempat sambil menyanyikan lagu naik-naik ke puncak gunung. Di saat kita menyanyikan lagu, Pak akan menempatkan huruf A ini berada pada bagian depan. Huruf A ada pada bagian depan, huruf B ada pada bagian samping kiri, huruf C ada pada bagian kanan, huruf D ada pada bagian belakang. Saat kita melakukan pemanasan, kita akan berjalan di tempat sambil menyanyikan lagu naik-naik ke puncak gunung. Saat kita sementara bernyanyi, Pak akan menguji konsentrasi daripada anak-anak. Saat Pak sebut A, semuanya berlompat ke depan, menginjak A, lalu lompat kembali lagi ke tengah. Kita menyanyi lagi sambil berjalan. Pak bilang C, berarti kita lompat ke bagian kanan, lalu kembali. Ya, semua sudah paham yang Pak maksud dengan pemanasan ini? Paham Pak Guru. Ya, kita lanjut. Kita sudah melakukan pemanasan. Terima kasih sudah melakukan pemanasan. Kita akan masuk pada kegiatan inti kita. Jadi apa yang sudah Pak hantar anak-anak terkait dengan pemanasan yang ada, ini berkaitan langsung dengan materi kita hari ini. Materi kita hari ini adalah melakukan permainan kijang dan rusa. Jadi Pak harapkan anak-anak bisa melakukan semua ini dengan baik. Jauh sebelum kita masuk kepada materi kita, Pak akan menuntun anak-anak melalui video yang akan diamati agar anak-anak bisa mengerti. Baik, Pak akan tampilkan video yang Pak akan bawakan. Apakah sudah terlihat di tampilan layar anak-anak? Saya belum Pak. Masih putih Pak. Masih putih Pak. Masih putih, Pak. Ya, sabar Pak, ulangi ya.
Diharap bersabar. Bapak izin. Baik, Pak. Ya, silakan. Apakah sudah terlihat? Sudah, Sudah ada, Pak. 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 Kok saya belum? Ya, baik. Pak akan menunjukkan video terkait dengan permainan kijang dan rusa. Silakan diperhatikan. Apakah terdengar suaranya? Terdengar. Terdengar, Pak. Ada suaranya, Pak. Ya, terdengar suaranya? Jelas. Ya, ini adalah aturan atau cara bermain. Cara bermain daripada kijang dan rusa. Tapi sebelum kita melakukan permainan, Pak berikan dulu gambaran untuk anak-anak amati terkait dengan cara permainan yang Pak antar lewat video. Silakan diperhatikan. Anak-anak lihat, pada posisi permainan ini akan dibuat dua baris, contohnya seperti ini. Anak-anak lihat, ada baris, nanti Pak akan pilih di dalam kelompok kelas di dalam kelas ini menjadi dua kelompok. Karena kebetulan di kelas ini ada 10 orang, Pak akan bagi menjadi 5 orang. Di sini dilihat bahwa pada prosesnya akan dibuat garis pembatas yang jaraknya itu sekitar 1 atau 2 meter. Di sini akan dibagi menjadi dua kelompok, kelompok rusa dan kelompok kijang. Pak lanjutkan kembali kepada videonya. Ya, ini posisi awal kita berdiri. Kita berdiri dengan posisi kaki yang terkuat sebagai tumpuan ada di pada bagian belakang untuk digunakan mendorong, sedangkan kaki yang dianggap lemah itu berada pada posisi depan, sehingga pada saat kita menekan dan melakukan terbalik, kaki yang kuat itu ada di pada depan, kaki yang lemah itu di belakang. Saat kita melakukan dorongan berdasarkan instruksi dari Pak, nanti Pak bilang kelompok kijang, maksudnya Pak omong kijang, berarti kijang melompat ke depan, rusanya lompat ke belakang. Kalau sebaliknya Pak menyebutkan rusa, maka kelompok rusa yang melompat ke depan dan kelompok kijang melompat ke belakang, dan itu dilakukan secara berulang-ulang. Pak lanjutkan videonya untuk memberikan gambaran. Diperhatikan ya anak-anak. Oke, baik. Itu adalah sedikit tayangan daripada video permainan kijang dan rusa. Apakah dari yang Pak sudah putar video ini, anak-anak amati, ada hal yang mungkin anak-anak belum paham? Pak, persilakan untuk bertanya terkait materi ini atau video ini. Apakah ada anak-anak yang belum mengerti atau semuanya sudah mengerti? Sufyan? Mau bertanya, Pak. Mau Ya. bertanya, Pak. Ya, Erwan, silakan. Apa manfaat latihan ini, Pak? Oh iya, manfaat daripada latihan ini sebentar setelah kita lakukan, Pak akan menjelaskan. Tapi Pak senang karena Erwan sudah menanyakan ini. Manfaat dari kita melakukan permainan ini adalah membentuk atau membuat otot tubuh kita, terkhususnya pada bagian tungkai. Tungkai itu adalah bagian dari pinggang turun kepada ujung jari kaki, itu menjadi kuat. Dia membentuk otot paha dan melatih kekuatan tubuh. Terima kasih kepada Erwan. Ada lagi yang ingin bertanya? Ya baik, kalau tidak ada, Pak akan melanjutkan pelajaran kita kali ini. Karena Pak sudah mengantar anak-anak kepada video dan semua sudah memahami apa yang terlihat pada video terkait dengan permainan kijang dan rusa, Pak akan membagi kelompok dan kita akan melakukan permainan ini. Jadi baik, Pak akan membagi kelompok kelompok kijang. Yang pertama itu ada Natalia, kelompok kijang. Mana Natalia? Saya, Pak. Kijang, Pak. Eki? Iya, Pak. Ya, Eki kelompok kijang. Diingat ya, Natalia, Eki kelompok kijang. Saya kijang, Hofni. Pak. Ya, Natalia kelompok kijang. Eki juga kelompok kijang. Yang berikut yang masuk kelompok kijang lagi. Hofni. Damrula sama Erwan. Coba mana kelompok kijang? Angkat tangan yang Pak sudah sebutkan nama. Ya, baik. Terima kasih. Berarti sudah ingat, itu adalah kelompok kijang. Sekarang Pak sebut lagi kelompok rusa. Sufyan, Yakub, Betsy,
Tiatira dan Susanto. Mana kelompok rusa? Coba angkat tangan kelompok rusa. Oke, baik. Kita langsung saja pada permainan. Semua berdiri di hadapan kamera dengan posisi menyamping. Semua berdiri. Ya, baik. Ingat, mana kelompok kijang? Coba angkat tangan. Mana kelompok kijang? Ya. Mana kelompok rusa? Ya, sudah diingat. Jadi pada permainannya, saat Pak menyebutkan kelompok kijang, mana yang melompat ke depan dan mana yang melompat ke belakang. Coba Sufyan. Kalau Pak menyebutkan kelompok kijang, mana yang lompat ke depan? Kami, Pak. Lompat ke Ya. depan. Natalia, kalau Pak sebut rusa, mana yang lompat ke depan? Kalau Pak sebut rusa. Kalau Pak sebut rusa, berarti Natalia kelompok kijang harus lompat ke belakang. Karena kelompoknya Sufyan, kelompok rusa akan melompat ke depan. Kita akan mulai untuk menguji pemahaman anak-anak. Apakah sudah paham atau belum? Kita akan mulai dengar instruksi daripada Pak. Pak hitung sampai dengan 3. Pak sebut nama kijang atau rusa. Silakan peragakan sesuai dengan instruksi daripada Pak. 1, 2, 3. Kijang. Iya. Kijang. Iya. Rusa. Oke, baik. Terima kasih. Mari kita berikan tepuk tangan buat kelas 3. Semuanya sudah memahami apa yang Pak sampaikan. Ya, terima kasih. Silakan anak-anak berdiskusi terkait dengan permainan ini. Apa kendala saja yang dialami daripada anak-anak selama melakukan kegiatan permainan rusa kijang dan rusa ini. Ya, baik, waktu berdiskusi sudah selesai. Pak akan kembali merefleksi daripada apa yang sudah kita pelajari bersama. Setelah tadi anak-anak kelas 3 melakukan, baik itu siswa laki-laki maupun perempuan, yang Pak amati di sini, Betsy, tadi pada saat melompat posisi kakinya itu belum benar, tapi harus semangat karena Pak tahu bahwa Betsy mampu, tapi mungkin saat Pak menyampaikan, Betsy kurang memperhatikan, sehingga tadi posisi badan saat melompat itu kurang begitu bagus. Coba Betsy lihat temannya itu, Sufyan. Sufyan itu saat melompat itu sangat baik. Tapi di sini bukan berarti Sufyan lebih baik. Betsy juga bisa seperti itu, asal ada kemauan. Baik, kita lanjut pada proses berikutnya. Kita akan melakukan pendinginan, bagaimana kita merilekskan kembali otot-otot kita yang sudah kita gunakan saat kita melakukan permainan kijang dan rusa agar kita kembali rileks. Jadi pendinginan yang kita lakukan, kita mengangkat tangan ke atas, kita regangkan, kita turunkan perlahan ke kaki sampai di depan, kita angkat kembali, lalu kita keluarkan suara hore. Hore. Ya, baik, terima kasih. Sebelum kita menutup kegiatan kita kali ini, kita menyanyikan lagi satu lagu nasional atau lagu wajib sebagai bentuk nasionalisme kita kepada negara. Dan untuk tugas nanti Pak bagikan, dikerjakan minggu depan pada pertemuan berikut, tolong dikumpulkan. Baik, kita akan tutup pembelajaran ini dengan doa karena sudah diawali dengan doa, ditutup juga dengan doa. Untuk itu saya minta kesediaan dari Betsy untuk membawa kita dalam doa penutup. Silakan Betsy. Oke, teman-teman, mari kita berdoa untuk mengakhiri kegiatan belajar kita di hari ini. Berdoa mulai, berdoa selesai. Ya, terima kasih kepada Betsy yang sudah membawakan kita dalam doa penutup. Dengan begitu, sekian hasil per-teaching saya, waktu dan tempat saya langsung tujukan kepada Ibu Barli untuk menanggapi apa yang sudah saya tampilkan. Terima kasih Ibu. Terima kasih Pak Kris. Sekali merangkul Dayan, dua tidak pula terlampaui ya. Oke Pak, mungkin ya, apa yang selama ini kita diskusikan bersama terkait dengan proses permasalahan yang Pak sampaikan, kemudian dikaji kembali, entah itu lewat masukan usul saran dan sanggahan. Di saat ini, saya selaku guru pamong, saya mempunyai sesuatu yang dapat saya banggakan
bahwa apa yang saya lakukan tidak bertepuk sebelah tangan. Oleh dan sebab itu, baik sekali yang dilakukan oleh Pak Kris berdasarkan atas konsultasi-konsultasi yang dilakukan yang tanpa membatasi ruang dan waktu. Oleh dan sebab itu, berdasarkan apa yang sudah Pak Kris sampaikan di saat ini, dengan hasil presentasi yang sudah Pak buat kemudian Pak kaji kembali, saya hanya mempunyai satu masukan buat Pak bahwa kita selaku guru PJOK, kita mempunyai sekian banyak desain-desain. Entah itu terkait dengan lagu-lagu yang sudah disampaikan. Tak selamanya kita harus berpatokan pada bentuk daripada apa yang kita buat. Kita tidak sementa-mentanya harus mengeksekusi apa yang diangkat oleh guru kelas. Tapi bagaimana caranya kita selaku guru PJOK mengkombinkan itu dengan sekian banyak literasi yang dapat kita kembangkan. Satu yang saya mau sampaikan buat Bapak Ibu sekalian untuk jadi pegangan nanti setelah kembali daripada forum PPG ini dan kembali kepada lokasi Bapak Ibu masing-masing. Diusahakan yel-yel daripada Bapak Ibu bersama dengan anak-anak itu dibuat. Yel-yel itu yang akan Bapak Ibu dan anak-anak sekalian pergunakan saat dimana melakukan suatu proses pembelajaran dalam kelas, suatu proses pembelajaran di lapangan, ataupun di mana yel-yel itu yang harus dipertahankan. Berusaha untuk membuat kesepakatan berdasarkan yel-yel yang ada. Sehingga semakin banyak yel-yel yang Bapak Ibu berikan, itu semakin banyak memicu motivasi semangat daripada siswa selama proses pembelajaran itu berlangsung. Jadi kita tidak terpaku ya Pak Kris ya, tidak terpaku. Makanya yang saya sampaikan tidak terpaku. Sekian banyak kita bisa mendesain, entah itu dalam proses pembelajaran, entah itu terkait dengan motif-motif pembelajaran, atau entah itu terkait dengan antusias untuk kita kembali menggali minat dan semangat siswa. Sehingga kalau sama misalkan proses lagunya itu sudah diberikan dari awal, akhir lagi lagu lagi, kan rasa bosan itu kan pasti ada. Oleh dan sebab itu berusaha untuk mendesain suatu proses pembelajaran yang mana masuk kepada ranah kita selaku guru PJOK di lapangan. Oleh dan sebab itu kita berusaha untuk mendesain, Pak. Sekian banyak yel-yel yang kita buat, itu salah satunya yang bisa untuk menstimulasi respon daripada siswa kepada kita terkait dengan proses pembelajaran yang kita lakukan. Ada sekian banyak, tinggal kita kaji saja. Lagu yang kita mau ambil ini berdasarkan mapel yang ini gimana? Lagu yang ini berdasarkan materi pembelajaran atau muatan-muatan yang ini gimana? Cuma terpulang kepada kita selaku guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Bahwa kita bisa untuk melakukan sesuatu, mendesain segala sesuatu untuk menjadi sesuatu yang bermanfaat, bernilai, dan sesuai dengan hasil karya kita. Mungkin untuk sementara Pak Kris, terima kasih. Ya, baik, terima kasih kepada Ibu Barli yang sudah memberikan masukan serta saran untuk dapat dikembangkan dalam proses pembelajaran yang saya lakukan. Untuk itu selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Pak dosen untuk memberikan tanggapan terkait apa yang sudah saya praktekkan. Untuk waktu dan tempat, Pak dosen, disilakan. Izin Pak Idris. Ya, silakan baik. Pak. Pak Kris. Iya Pak. Tadi terima kasih yang sudah memberikan masukan. Pak Kris di dalam pelajaran apa yang sudah adalah hal diberikan oleh desain materi yang diajari itu hanya loh yang dinamakan hijau dan kalau itu materinya hanya itu, nah harus banyak aktivitas kegiatan kalau maupun dapat kegiatan harus banyak untuk membayar materi tempat ke belakang hanya tadi ditanyakan oleh artinya nanti
anak itu dia mengaji untuk mengikuti karena kan katanya hanya sendirinya bosan, artinya hal itu yang ada dituan disiapkan oleh Pak untuk memperkaya pembelajaran saya itu luar biasa. Tadi diketahui akan desain nanti Bapak Ibu perkaya lagi punya apa pun nanti Bapak Ibu dengan kemajuan hal kecil tadi dia di luar bagi teman-teman kayak pembelajaran Pak bisa dipakai arah halo. Halo, mohon izin Pak, dari saya terdengar putus-putus Pak. Bisa dengan suara putus. Halo. Ya Pak. Ya Pak Pak. Beci. Ya Pak. Baik, Ya Pak. dijelas. Agak putus-putus Pak. Lanjut kah Pak? Terkait dengan pemilihan metode yang sudah disampaikan. Nah, kan hanya kata satu model yang diterapkan Kris Nasara itu hanya karena dalam Pak Kris gadis harimau lompatannya kalau disebut kijang lompatannya itu. Nah, satu model bisa banyak dan itu dengan hewan. Nah, itu berarti hanya satu beberapa hal model yang Bapak lain itu punya kreasi untuk mendesain model-model pembelajaran yang baik dan bisa membiayai yang diajukan. Itu Pak. Siap Bapak. Silakan Kris, arahkan yang lain. Siap. Terima kasih buat Pak Idris selaku dosen yang telah memberikan masukan saran untuk guna saya mengembangkan apa yang sudah saya lakukan. Selanjutnya kesempatan diberikan kepada Pak Beci. Pak Beci, waktu dan tempat Mohon maaf Pak Kris. Ya.
Barangkali bisa saya didahulukan Pak, mumpung Siap. jaringanku lagi stabil. Karena Siap. takutnya sebentar. Siap. Oke, Mohon maaf Pak Betsi. Siap. Mohon maaf Pak Betsi. izin langsung Pak Beci, mohon maaf sudah Lanjut disebutkan Padang Berulah, nama. lanjut. Siap. Siap. Oke, Siap. baik. Ya mohon maaf Pak Betsi karena Ya. jaringanku kadang. Siap. Mohon maaf teman-teman, sesuai dengan Siap, Padang Berulah. permintaan Lanjut. dengan alasan teknis kendala jaringan, maka dengan ini saya alihkan kepada Pak Damrullah untuk mempresentasikan peer teaching-nya. Silakan Pak Damrullah, waktu dan tempat saya berikan. Minta tolong direkor